Pak Lukman, ini kalau kita melihat lagi aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, kalau kita lihat pelaku UMKM-nya ya, dulu sempat dibatasi sampai jam 10. Terus dulu saya ingat lagi mendekati tahun baru juga ada pembatasan. Padahal lagi rame-ramenya di situ. Eh, yang baru-baru ini jam 8. Dan ini yang paling baru adalah jam 5. Makin pendek. Kepercayaan pelaku UMKM terhadap aturan-aturan ini pastinya tidak semua yang bisa menerapkannya gitu ya Pak Lukman. Pasti ada juga yang istilahnya main kucing-kucingan gitu. Iya Karena Pak kalau betul. kita lihat Satpol PP memeriksa satu toko, yang satu lari gitu kan. Nah, kalau seperti ini pandangan Pak Lukman seperti apa ini selaku pengamat ekonomi melihat memang kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak, tapi kita juga harus mematuhi protokol kesehatan terlebih lagi dengan adanya surat edaran ini. Oke, terima kasih. Jadi memang ini kita lihat fakta lapangan ya. Kita lihat fakta lapangan. Saya memberikan satu contoh ya. Oh, semenjak COVID ini Car Free Day ya, biasanya ada 3 titik gitu ya. Itu tidak berjalan lagi. Secara aturan belum ada legalitasnya di masa pandemi. Kalau saya melihat contoh ya, Car Free Day di Boulevard contoh. Nah, itu sebelum ini edaran berlaku ya, karena ini edaran berlaku per 6 Juli ya untuk Kota Makassar. Sebelumnya itu ada aktivitas tapi memang bukan model bahwa itu sudah diizinkan, tidak. Ya, tapi masyarakat tetap menjalankan. Nah, faktanya lebih banyak penjual dibandingkan orang yang melakukan istilahnya olahraga. Itu fakta. Artinya apa? Asumsi atau animo masyarakat yang pelaku UMKM ini ya ingin menggeliat ekonominya kembali seperti biasa dalam situasi normal. Tapi karena di kondisi COVID ini, ya hal itu tidak bisa berjalan maksimal. Nah, yang kedua, tadi dengan berasal main kucing-kucingan. Fakta lapangannya, kalau Bapak, Ibu, atau masyarakat Kota Makassar di kondisi, ya ini kan sudah 7 Juli, berarti sudah 2 hari berlaku untuk Kota Makassar. Ya, model main seperti itu ya, kotak kumpet itu masih terjadi fakta lapangannya. Karena kenapa? Ya keinginan kasihan masyarakat ini untuk menambah penghasilannya tapi dibatasi, itu yang menjadi persoalan. Nah, multi persepsi yang seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya memang memberikan edukasi, memberikan persamaan persepsi, karena tadi kalau saya menyinggung tentang surat edaran yang ada hubungannya dengan aktivitas yang bisa berjalan sampai jam 5 dan ada hubungannya dengan tempat ibadah, ini rawan ini situasional yang memang perlu kewaspadaan kita untuk membedakan. Ini multi persepsi. Masyarakat kalau bilang hakul yakin tidak ada hubungan penyakit dengan hanya Allah yang tentukan, itu kan menjadi persoalan. Nah, sementara memang kita itu harus terjadi. Yang dulu yang dilakukan ada jarak, yang menjaga jarak. Nah, itu pun 50%. Kalau saat ini adalah hanya 25% tempatnya, itu mungkin masyarakat ya karena mungkin kondisi ada apalagi kondisi COVID-19 ini bertambah varian Delta misalkan yang berubah menjadi itu yang lebih ganas lagi. Nah, inilah yang harus diberikan persepsi. Yang satu yang dulu kita taat masker, yang saat ini ya mulai pelan-pelan menghilang pakai masker, bahkan harus berlapis. Berlapis ini ya kelangkaan lagi dan berbagai macam kondisi obat yang perlu dirahasia, misalkan toko-toko obat yang memang menaikkan obat ini dan lain sebagainya yang kategori katanya ada langka, ivermectin misalkan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Maka memberikan edukasi baik melalui sosial media dan ada hal-hal yang diberikan kepada masyarakat. Ya, karena memang kalau untuk memberikan semacam dana stimulus, ya itu kan seberapapun menurut tadi Prof. Najib itu seberapapun tidak efektif. Karena olehnya itu ya ada kompensasi yang diberikan. Nilai kompensasi yang diberikan itu adalah mungkin mengurangi kerumunan, tapi bagaimana? Itu kan menjadi persoalan. Karena fakta lapangannya itu tadi menjadi permainan kotak umpet. Walaupun ada hal tertentu ya coba kalau di daerah-daerah kecil atau misalkan di RT RW lah yang masih memang memungkinkan. Contoh yang UMKM ini terasa penjual martabak, penjual terang bulan, penjual di situ malam hari baru dirasakan dampaknya. Tidak ada penjual seperti yang menjadi isu fenomenal kemarin, tidak ada penjual martabak di pagi hari, di siang hari, terang bulan. Nah, ini yang menjadi, itu hanya contoh kecil, kasihan yang penjual-penjual yang lain. Saya sudah jelaskan tadi jam pulang kantor, anggaplah walaupun sekarang terjadi WFH, ya gitu ya, WFO 25%, misalkan WFH 75%, tapi itu di momen-momen itulah yang dibutuhkan dan itu yang
lakukan pergerakan kegiatan, yaitu adalah ya wajib tutup jam 5. Jadi inilah dari berbagai multi persepsi, dari berbagai disiplin ilmu yang bagaimana melihat ini Kota Makassar secara khususnya, dan memang perpanjangan dari pusat yang memang mengganas, yang memberikan informasi hampir setiap hari kita disuguhkan di berita yang tentang pertumbuhan daripada kena virus dari COVID-19 ini yang varian baru dan lain sebagainya. Inilah yang perlu kita cari revisinya. Masyarakat intinya mau hidup, dalam hal ini tetap mengikuti anjuran pemerintah, tetapi meningkatkan pendapatannya itu jangan lagi ditiragi. Hampir dampaknya apa? PHK, dampaknya tutup dan lain sebagainya. Ini kalau ini dilakukan, yang sekarang kan kurang lebih angka pengangguran Kota Makassar itu kurang lebih 15%, kurang lebih 15%. Kemarin tempat menembus sebelum COVID itu di angka 9, 8 sampai 9, itu sekarang tembus 2 digit, bahkan 15% itu sangat tinggi sekali. Ya, inilah yang kita harus cari solusinya. Bagaimana ini, Pak? Karena ini 2 minggu ya, 2 minggu itu cukup lama bagi masyarakat. Belum lagi aturan itu yang 5 hari, yang masuk ke Sulsel, yang masuk ya isolasi mandiri selama 5 hari. Berarti ada pergerakan ya, yang dibatasi dan lain sebagainya. Ya, demikian sebentar. Baik, terima kasih Pak Lukman. Saya ke Prof. Najib. Prof. Najib, benturan antara kebutuhan masyarakat, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, dan juga keyakinan masyarakat terhadap virus COVID-19 ini. Ini sebenarnya tiga pokok masalah yang memang di masyarakat ini masih agak bimbang melihat fenomena COVID-19 di Kota Makassar. Ada yang patuh, ada yang abai. Yang abai ini kalau kita lihat ya awal-awal PSBB kemarin mungkin masih taat, tapi berangsur sampai ke sekarang sudah banyak yang tidak memakai masker. Kerumunan sudah mulai kita lihat, padahal dulu-dulu tuh jarang sekali kita lihat kerumunan. Sekarang sudah banyak acara, sudah banyak kerumunan, walaupun ya dalam tanda kutip katanya acara itu mensosialisasikan tentang COVID, tapi kerumunan juga gitu. Prof. Najib, pandangannya seperti apa, Prof. Najib? Ada suatu hal yang nampaknya berbeda, bahwa kalau masyarakat itu mengambil keputusan berdasarkan kenyataan, sedangkan pemerintah itu membuat keputusan berdasarkan prediksi yang akan terjadi dengan upaya pencegahannya. Jadi oleh karena keluarnya surat edaran ini atau PPKM ini, masyarakat tidak melihat kenyataan bahwa terjadi penularan dan penyebaran COVID yang terjadi Kota Makassar ini yang ekstrim. Tidak ada perubahan yang seperti di Jawa dan di Bali dengan Jawa dengan Bali. Sedangkan dari pandangan pemerintah, kita harus mencegahnya supaya Makassar ini jangan seperti Jawa dan Bali. Jadi sebenarnya dari perspektif pencegahan ini, pemerintah telah melakukan sebuah upaya yang sangat bagus, karena dia berusaha untuk mencegah sebelum terjadinya ini pelonjakan kasus. Sementara di Jawa itu relatif terlambat. Jadi nanti setelah terjadi pelonjakan kasus baru diadakan PPKM darurat. Jadi satu poin di sini adalah kebaikan daripada surat edaran ini, tapi di poin lain masyarakat tidak bisa menerimanya itu sebagai suatu surat edaran yang tidak berbasis kenyataan. Oleh karena itu jalan keluar khususnya untuk masjid itu sebenarnya ada jalan keluarnya, mengacu kepada tausiah daripada Majelis Ulama yang mengatakan bahwa sikap daripada masjid itu tergantung kepada keadaan pandemi di daerah di wilayah masjid itu masing-masing. Jadi ada dua opsinya. Kalau dia berada dalam keadaan zona merah atau zona orange yang keras, atau dalam istilah ini tidak terkendali, maka itu memang otomatis dan seharusnya memang ditiadakan itu kegiatan ibadah di masjid. Tetapi kalau dia di daerah terkendali, maka itu cukup dengan protokol kesehatan. Persoalan yang timbul adalah para pimpinan wilayah dan masjid itu sendiri tidak bisa menentukan bahwa dia punya wilayah kerja masjid itu, jamaahnya itu berada di daerah terkendali atau tidak terkendali.
Oleh karena itu ya komunikasi saya dengan pemerintah kelurahan dan pemerintah kota itu, sikap dari pemerintah kota akan melakukan menurunkan tim detektor untuk memberi gambaran tentang bagaimana status daripada setiap wilayah dalam ini RT RW yang menjadi daerah wilayah apa namanya wilayah jamaah masjid yang bersangkutan. Jadi untuk masjid itu sebenarnya sudah cukup ada solusinya. Hanya ini memang masih diperlukan ini bagaimana ini solusi ini apa namanya keputusan-keputusan ini menjadi sesuatu yang sudah diterima, sudah dibaca dan dimengerti dan dipahami sehingga mereka bisa bersikap dengan baik. Satu catatan terakhir saya bahwa upaya ini sebenarnya PPKM ini sebenarnya berbeda dengan prinsip upaya untuk mencegah penularan. Karena di dalam upaya untuk mencegah penularan bukan kegiatan masyarakat sebenarnya yang dibatasi. Seperti konotasi yang ada di sini PPKM kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat yang di dalam upaya untuk mencegah penularan itu dan penyebaran, maka yang dilakukan sebenarnya bukan pembatasan kegiatan masyarakat, tapi pembatasan pergerakan, mobilisasi masyarakat yang seharusnya dibatasi. Hal ini yang menjadi concern saya, oleh karena ini tidak menjadi perhatian. Jadi bagaimanapun kegiatan masyarakat itu akan menjadi lebih terkontrol kalau memang pergerakan masyarakat dari wilayah-wilayah kecil, katakan di RT itu sudah diberi batasan sehingga kalau sudah ada pembatasan di tingkat wilayah maka tidak akan terlalu banyak masyarakat yang keluar dari daerah atau wilayah RT RW-nya tanpa kepentingan yang mendesak. Ini satu hal yang saya mungkin bisa sampaikan usul bagi pemerintah kota kalau mendengar ini siaran, sehingga di samping kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat ini, tolong dilakukan juga kegiatan pembatasan mobilisasi penduduk yang seperti dilakukan di daerah rural, tetapi berbasis wilayah kerja RT RW, mulai dari situ. Yang dilakukan Jakarta juga itu akan menjadi suatu nampaknya menjadi masyarakat beban pemerintah dan polisi dan TNI karena pembatasan geraknya dilakukan di jalan-jalan tol, jalan-jalan utama, padahal sehingga kita nampak melihatnya bahwa terlalu sulitnya itu dan bagaimana membeludaknya itu antrian daripada mobilisasi penduduk yang keluar dari wilayah kerjanya untuk pindah ke kota lain. Begitu yang menurut saya tambahan yang sangat urgen sebagai pemikiran kami melihatnya dari segi epidemiologi yang menjadi pandangan utama kami. Baik, terima kasih Prof. Najib. Saya ke Pak Dr. Abdi. Pak Dr. Abdi, ini saya sebagai penyambung lidah masyarakat ini banyak sekali yang memang kalau saya perhatikan di medsos yang mengatakan lockdown, PSBB, larangan mudik, PPKM. Ini sepertinya kedok yang sama. Ada juga di masyarakat atau netizen yang mempertanyakan seperti itu. Jadi banyak masyarakat yang masih bingung. Ini sebenarnya kita lagi berada di dalam situasi seperti apa? Kalau kita lihat memang gawat, toh masih banyak yang ramai, kerumunan, acara-acara pernikahan juga masih dilangsungkan. Jadi memang ini situasinya masih membingungkan untuk sebagian masyarakat. Nah, saran-saran dari Pak Dr. Abdi seperti apa melihat adanya upaya pemerintah dan juga kepatuhan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan? Silakan ya, Pak Dr. Abdi. Terima kasih. Jadi yang tertinggi sebetulnya pelaksanaan sebuah aturan itu adalah ketika partisipasi masyarakat itu menjadi tinggi, seperti itu. Jadi aturan itu sesungguhnya adalah sebuah metode saja untuk mengatur masyarakatnya supaya masyarakat bisa patuh sesuai dengan tujuan apa yang ingin dicapai. Dan yang tertinggi adalah ketika masyarakat semua patuh, semua ikut, walaupun tanpa aturan, dengan kesadarannya sendiri, kemudian melakukan hal-hal yang kira-kira bisa membatasi pergerakan atau penyakit, misalnya penyakit virus 19-nya cepat berlalu, kemudian masyarakat menjadi sehat, kemudian kita semua membuka masker. Seperti itu kan tujuan kita. Tetapi sekali lagi, peristilah itu adalah sesungguhnya berdasar pada
misalnya PPDB, pembatasan kegiatan masyarakat, itu sebetulnya sebuah istilah agar ya supaya ada penganggaran dari pemerintah itu bisa jalan. Ya ada judulnya lah, katakanlah seperti itu. Jadi istilah itu diberikan untuk memberikan nomenklatur terkait dengan penganggaran. Ya, kemudian dari sisi itulah kegiatan masyarakat akan dilakukan, kemudian berdasar pada penegakan aturan yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama semua jajaran TNI maupun Polri. Yang ini saya katakan begini ya. Janganlah misalnya aturan itu bisa menimbulkan multitafsir terkait dengan katakan surat edaran ini. Seolah-olah kalau kita membaca utuh dari dari nomor 1 sampai nomor 16 dari surat edaran ini, seolah-olah terutama untuk poin yang ke-7 dan poin ke-7 dan ke-10, seolah-olah ingin menyampaikan bahwa secara utuh ya, seolah-olah bahwa masyarakat ya, seolah-olah pemerintah terhadap masyarakatnya hanya ingin mengedepankan faktor ekonomi saja. Ya, kemudian faktor doa, hubungan dengan sang halik, misalnya hablum minan nasnya, hablum minallahnya, itu dalam tanda kutip kesannya terabaikan. Jadi tidak semua juga seperti itu, bahwa ilmu ekonomi tetap berjalan, tetapi sandaran kita tetap pada ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa itu. Jadi kalau kita mau mentabrakkan ya katakanlah edaran yang ke-7 dengan yang ke-10 itu kesannya seperti itu. Nah sekarang saya kira sudah benar salah satu yang akan dilakukan oleh Pak Wali Kota misalnya ingin membuat pemetaan terhadap RT RW mana saja yang ya klasifikasi dari status COVID-19-nya seperti apa? Apakah dia ada di orange ya atau di hitam atau di merah seperti itu. Jadi cepat-cepatlah kita menindaklanjuti kegiatan itu karena sedikit lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha yang tentu ini masyarakat bukan cuma Kota Makassar, seluruh dunia saya kira akan menantikan ini ibadah Idul Adha ini dengan sebaik-baiknya tanpa gangguan seperti itu. Jadi segala kita tracing, segala kita membuat pemetaan masjid yang mana saja yang tegas jika di wilayah itu di RT RW itu terdapat misalnya penyakit COVID-19 yang cukup signifikan segera ditutup apapun namanya ya di wilayah itu. Kemudian wilayah yang masih mungkin ayo kita buka seperti itu supaya asumsi-asumsi negatif dari masyarakat terhadap pemerintahnya itu menjadi lebih baik. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bdi, karena kita memang terbatasi oleh waktu ya. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Dr. Abdi yang sudah hadir di Talkshow Virtual kita hari ini. Pak Lukman Setiawan juga terima kasih atas masukan-masukannya. Prof. Najib, terima kasih atas sarannya. Dan juga tadi kita sudah terhubung bersama dengan Bung Irfan, salah satu pelaku UMKM di Kota Makassar yang memang tadi sudah kita dengar sama-sama harapannya agar bisa kita tunggu upaya atau solusi yang paling tepat ya, solusi yang paling efektif terkait dengan bagaimana menekan laju penyebaran COVID-19. Tidak harus mengorbankan masyarakat, tidak harus mengorbankan pelaku UMKM. Artinya memang tidak melihat seberapa bagus aturan tersebut, tapi seberapa bisa kita patuh terhadap sebuah aturan. Baik, terima kasih. Saya Dev Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.